Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengerjakan dan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship for Startup Business, kami mengerjakan atau merancang sebuah bisnis yang bernama Vims Beauty. Apa itu Vims Beauty akan dijelaskan oleh saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Miseri, Halo, selamat malam. yang kedua ada Sekar, Halo, selamat malam. yang selanjutnya ada Fadli, Halo, selamat malam. dan saya sendiri Chandriawan. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Miseri. Untuk itu saya persilahkan. Baik, langsung saja. Jadi di kelompok kita tuh telah membahas suatu startup bisnis yaitu Vims Beauty di mata kuliah Technopreneurship for Startup Business. Jadi Vims Beauty ini adalah sebuah e-commerce yang khususnya menjual suatu produk kecantikan, khususnya perawatan kulit atau skincare yang mengutamakan kesehatan dan keamanan produk, di mana kegunaannya merangsang suatu pertumbuhan pada wajah dan memelihara kulit, serta mengobati jerawat dan menyembuhkan bekas-bekas jerawat yang ada pada wajah. Selanjutnya, jadi mengapa kita membuat suatu skincare? Di sini ada People in Secrets. Jadi di situ berbagai macam cara yang dilakukan untuk merawat suatu tubuh untuk mengacu pada satu pandangan yaitu kecantikan yang dinilai dengan menarik daripada yang biasa-biasa saja. Lanjut. Seterusnya di sini ada customer segment. Jadi di customer segment ini di sini ada remaja wanita yang umurnya 17 sampai 25 tahun. Seterusnya ada remaja pria yang umurnya 17 sampai 24 tahun dan ada wanita dewasa yang umurnya 26 atau juga lebih. Dan ada juga pria dewasa yang umurnya 25 atau juga bisa lebih. Seterusnya, Lalu untuk value proposition, yang pertama yaitu menyediakan produk skincare berkualitas dari brand pilihan, dan tentunya produk ini sudah BPOM. Lalu yang kedua, online store skincare remaja dan dewasa yang terlengkap di Indonesia. Lalu yang ketiga, menyediakan produk bebas bahan kimia berbahaya. Karena selain mengutamakan kecantikan, Vims Beauty juga mengutamakan kesehatan pelanggannya. Lalu selanjutnya, untuk peluang pasar, yang pertama, kebutuhan mengenai perawatan kulit dan kosmetik semakin digemari oleh masyarakat, baik pria maupun wanita. Lalu yang kedua, menurut Zap Beauty Index tahun 2021, mayoritas wanita memilih e-commerce sebagai platform pilihan untuk membeli produk kecantikan. Lalu yang ketiga, situasi pandemi mendorong masyarakat untuk berbelanja online. Karena selain menghemat waktu, juga menghindari kerumunan. Selanjutnya, berikut merupakan asumsi laporan arus kas atau cash flow dari Vims Beauty. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional. Biasanya berisi mengenai kas yang diterima dari penjualan, lalu pembayaran beban-beban, pembelian stok, dan juga pembayaran hosting, domain, dan sebagainya. Diasumsikan bahwa arus kas bersih dari kegiatan operasional yaitu sekitar 9.500.000. Lalu untuk kas dari kegiatan investasi biasanya merupakan penjualan dan pembelian dari aset tetap perusahaan. Misalnya seperti pembelian peralatan atau pembayaran pembuatan aplikasi di Vims Beauty ini. Dan arus kas bersih dari kegiatan investasi yaitu diasumsikan sekitar 12 juta. Lalu untuk arus kas dari kegiatan pendanaan, biasanya berisi mengenai modal dari perusahaan atau penarikan dana atau peminjaman dana. Dan untuk Vims Beauty ini terdiri dari modal awal dan arus kas bersih dari kegiatan pendanaan yaitu sekitar 25 juta. Dan untuk total arus kas bersih dari saldo kas yaitu sekitar
42.500.000 dan memungkinkan untuk kelayakan selanjutnya perusahaan untuk tahun ke depannya. Lanjut. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan usaha Films Beauty. Yang pertama adalah persiapan internal. Yang pertama adalah persiapan kantor dan gudang. Ini adalah untuk kegiatan operasional kita dan juga untuk penyimpanan stok barang. Kemudian akan disiapkan juga media penjualan dan pemasarannya, yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada perekrutan tim, dan kemudian ada persiapan modal yang tadi sudah dijelaskan di bagian keuangan. Kemudian bentuk bisnis kita adalah menjual produk skincare. Jadi kita tidak memproduksi skincare sendiri, tapi kita bekerja sama dengan brand-brand yang sudah ada. Dan brand-brand yang kita ajak kerjasama adalah brand-brand pilihan yang kita sudah tentukan kriterianya. Yang pertama adalah komposisi dan bahan yang aman. Jadi kami akan mengutamakan skincare yang terhindar dari bahan kimia berbahaya dan berbahan alami. Kemudian memiliki nama dan legalitas yang jelas, dan tentunya terakhir sudah terdaftar di Badan POM, yang menandakan bahwa skincare sudah teruji kelayakannya dan teruji keamanannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kemudian ini channel penjualan dan pemasaran yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah website. Website ini digunakan untuk penjualan dari skincare itu sendiri. Jadi di website nanti akan ditampilkan produk-produk hasil kerjasama Films Beauty dengan brand-brand yang tadi sudah dipilih. Kemudian Instagram dan WhatsApp kami gunakan sebagai channel pemasaran dan untuk customer service, untuk kontak langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada persiapan teknis. Di persiapan teknis ini akan ada 4 yang akan saya sampaikan, yaitu 1, stok barang di gudang, kedua, website e-commerce, ketiga, manajemen produk di website, dan keempat adalah pemasaran. Lanjut. Berikut ini merupakan diagram perancangan website Films Beauty. Yang pertama ada use case diagram. Dapat kita lihat dalam use case diagram di sini ada 3 aktor, yaitu 1 aktor pelanggan, 2 member, dan 3 admin Films. Dimulai dari pelanggan masuk dengan harus melakukan registrasi member terlebih dahulu. Setelah itu, setelah menjadi member, bisa langsung melihat stok barang yang sedang dijual, dan bisa juga, karena ini sudah menjadi member, masuk ke katalog promo khusus member. Setelah melihat stok dan barang yang sudah sedang dijual, pelanggan atau member bisa langsung memasukkan produknya ke dalam kantong belanja yang tersedia. Lalu lanjut ke dalam metode pembayaran yang akan dibantu oleh admin Films, lalu melakukan pembayaran atas produk yang akan dibeli. Lanjut. Selanjutnya ada kelas diagram atau kelas diagram. Sesuai dengan yang ada di layar, ada beberapa kelas yang sudah kami buat, yaitu dimulai dari kelas pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan dan tanggal. Ini nanti akan keintegrasi dengan waktu di pembayaran ya, ada di struk. Lanjut, ada kelas stok penjualan terdiri dari ID barang, jenis barang, dan harga. Nah, itu tuh nyambung ke pembayaran nanti dan member. Lanjut, ada kelas member, yaitu ada nama member, kode member, alamat member, jenis member, dan ID member. Selanjutnya ada
kelas supplier yang terdiri dari ID supplier, ID barang, nama barang, tanggal transaksi, dan ID transaksi. Selanjutnya ada kelas admin. Kelas admin ini terdiri dari ID admin, nama admin, dan shift. Dapat dilihat ini nanti terintegrasinya di kelas pembayaran di yang ID admin. Dan nanti yang terakhir ada kelas gudang yang terdiri dari ID barang, jenis barang, dan sisa barang. Oh ya, yang terakhir ini lanjut ke kelas pembayaran ya. Kelas pembayaran ini terdiri dari ID transaksi, ID admin, harga, dan sisa barang. Nah, di sini nanti akan muncul struk pembayaran yang sudah diselesaikan. Lanjut. Yang ketiga ini adalah activity diagram atau diagram aktivitas. Yang pertama ini merupakan aktivitas diagram dari aktivitas pelanggan, lanjut ke member dan admin. Dimulai dari pelanggan bisa melihat barang-barang yang tersedia di dalam toko atau di etalase website yang sudah tadi kami buat. Lanjut, pelanggan bisa memasukkan barang belanjaan ke dalam keranjang belanja. Jika belum jadi member, bisa langsung hitung barang belanjaan yang akan dibantu oleh admin FIMS, lalu metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Namun di sini kita bisa lihat pelanggan juga bisa menjadi pengajuan untuk menjadi member, lalu pembuatan ID member baru, dan di sini jika sudah menjadi member kami ada penawaran khusus dan katalog khusus untuk member, dan selanjutnya sama seperti pelanggan biasa, hitung belanja barang pembelanjaan, pilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Itu untuk aktivitas pelanggan, member, dan admin. Yang kedua, ini merupakan aktivitas diagram aktivitas dari supplier, gudang, dan admin. Di sini gudangnya gudang FIMS, gudang toko kami ya. Dimulai dari supplier akan mengirimkan produk yang akan dijual kepada kami. Supplier ini tadi ya, produk-produk yang memiliki kriteria khusus yang bekerja sama dengan toko kami, produk kami. Lanjut, setelah mengirimkan, supplier akan stok atau merestock produk yang akan dijual nanti di toko kami. Lalu di situ masuk ke aktivitas gudang. Gudang akan menerima stok yang akan dijual dan menerima barang-barang yang supplier sudah berikan. Lalu gudang akan melakukan checklist stok barang, memastikan barang sesuai dengan pemesanan. Lanjut ke dalam aktivitas admin. Di sini admin akan membantu dalam melakukan metode pembayaran dan menuntaskan pembayaran. Dan selesai. Lanjut. Berikut ini merupakan website e-commerce FIMS Beauty ya. Sebentar saya share. Oke, bisa dilihat landing page-nya. Ini merupakan landing page dari website kami ya, FIMS Beauty. Terdapat menu home, shop, blog, dan kontak. Kurang lebih seperti ini. Ini merupakan partner kami yang sudah bekerja sama melalui kriteria yang sudah kami tentukan sebelumnya. Berikut ini adalah iklan-iklan dari produk yang kami jual. Ini merupakan best seller item atau rekomendasi yang banyak dibeli dari toko kami. Berikut ini adalah contoh-contoh postingan dari blog-blog terkini, artikel-artikel yang sedang
panas untuk dibicarakan. Dan terakhir ini ada tentang toko kami, tentang produk kami. Di sini ada Instagram juga. Nah, berikut ini merupakan Instagram kami ya, sedang proses pengembangan ya. Lalu untuk melakukan pembelanjaan bisa langsung ke menu shop. Di sini bisa dilihat ya, di menu shop ini langsung ditampilkan beberapa barang-barang, item-item produk yang sudah tersedia di etalase kami, baik di offline atau online store. Seperti ini. Lalu jika sudah menentukan produk yang akan dibeli, kita bisa langsung klik salah satunya. Lalu lanjut ke dalam tampilan seperti ini. Terdapat menu harga, terdapat lampiran harga. Lalu jika sudah seperti ini bisa langsung add to cart ke menu pembelanjaan ya, ini ke keranjang. Sudah ada juga di sini total yang harus dibayar. Lalu bisa pengguna bisa langsung melakukan proses check out, lanjut ke proses pembayaran dan selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada teman saya. Sebentar. Silakan Iwang. Oke, terima kasih Fadli dan teman-teman yang lain atas penjelasannya. Itulah penjelasan dari Films Beauty yang kami rancang, dan inilah kami pembagian job atau posisi kami di startup ini. Kemudian ada Instagram kami di films.beauty, itu yang tadi kami jelaskan untuk sebagai channel kontak customer service atau channel untuk pemasaran. Baik, sekian saja presentasi dari kami mengenai Films Beauty. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.